Ketika utang 100 juta, rambut saya masih banyak. 300 juta udah makin rontok, Pak. 1,5 miliar udah jalan. Ini 16 miliar, Pak. Udah begini nih. Nah, besok kalau tambah 5M lagi 23 miliar, besok gundul saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koko Sumarko alias Jimmy Chandra. Saya dari Bekasi. Ini saya bersama istri saya, Ana Nuraini ya. Ya awalnya ketika usaha yang lagi agak goyah karena saya terjerat utang. Nah jadi utang riba. Utang riba. Saya 18 miliar. Saya awalnya sih dari kecil, dari 100 juta. Dari 100 juta itu menjadi jadi bisnis berkembang, utangnya lebih berkembang. Ya, jadi 100 juta, 300 juta, 1,5 M. Akhirnya jadi ya membengkak sekarang lah jadi 18 M gitu loh. Itu. Jadi sementara utang tumbuh, bisnis semakin menurun karena apa? Kita harus bayar bunga. Kita bayar bunga, dihisap terus, dihisap itu. Gitu. Sementara ya itu bunga udah pasti, angsuran udah pasti, penghasilan belum tentu. Gitu loh. Kadang usaha ada rame, ada enggaknya gitu. Udah nggak bisa diceritakan, Pak. Nggak bisa tidur. Saya udah pusing. Dulu begini, Pak. Ini dulu begini. Ketika utang 100 juta, rambut saya masih banyak. 300 juta udah makin rontok, Pak. 1,5 miliar udah jalan. Ini 16 miliar, Pak. Udah begini nih. Nah, besok kalau tambah 5M lagi 23 miliar, besok gundul saya, Pak. Gundul, udah nggak punya rambut mungkin. Saking pusingnya mungkin gitu, Pak. Setelah saya pikir berulang, kenapa sih kok bisa begini? Nah, ternyata ini menjadi penyebab kemunduran usaha saya gitu loh, karena terbebani sama utang riba ini. Nah, akhirnya pikiran terbuka itu setelah saya pulang umroh. Nah, disitulah semua kebuka. Kok bisa begini? Yang tadinya nggak ada problem, sekarang banyak problem gitu. Dari mungkin usaha yang merosot, utang makin bertambah, mungkin di jalan sopir ada kejadian, driver ada kejadian. Jadi saya cari dalam diri saya, apa sih kesalahan saya gitu. Nah, sehingga mungkin ada sesuatu yang nggak beres, atau sesuatu yang kurang dalam diri saya atau kehidupan saya atau usaha saya ini. Nah, ternyata setelah saya telaah, saya pikir mungkin saya kebanyakan memakai pinjaman yang ada ribanya gitu. Karena selama ini kita tidak tahu, dan pemahaman yang salah pada diri saya tentang pinjaman gitu loh. Selama ini kita tidak tahu kalau itu riba gitu loh, pemahaman kita ternyata itu riba. Nah gitu. Nah akhirnya berbagai cara usaha kita tempuh, termasuk bagaimana sih caranya melunasi utang ini, bagaimana sih caranya saya keluar dari kesulitan ini. Akhirnya saya buka-buka YouTube sebetulnya dari bulan Februari kemarin. Nah cuman mungkin goalnya atau mungkin terbukanya itu bulan-bulan ini ya, kita langsung lihat bulan Juli ini langsung kita daftar ya, karena kita lihat senior kita, pengusaha kita banyak yang berhasil, termasuk salah satu pengusaha senior yang ada di Cipete ya, Haji Ujang ya. Itu karena kita juga sering ambil barang, sering ambil ini ke beliau gitu, mobil saya sering ke beliau. Nah dari situ saya tambah yakin kalau memang MMC ini betul-betul bisa ngasih solusi saya gitu loh. Solusi terbaik gitu. Mungkin dari pembelajarannya, dari pendidikannya, pemahamannya, ilmunya itu saya yakin berhasil.
karena kita sudah melihat contoh-contohnya yang sudah banyak yang berhasil, sudah banyak yang terbukti berhasil dengan melunasi hutang ini gitu loh. Termasuk yang tadi saya bilang ada senior kita, salah satu senior kita, begitu saya lihat YouTube, besoknya saya langsung berangkat ke beliau, alhamdulillah ketemu, dan saya memang disarankan untuk segera bergabung begitu. Tadinya begini, di bulan Februari itu saya udah buka-buka YouTube, bahkan saya udah daftar, langsung direspon, tetapi saya nggak langsung berangkat atau langsung daftar langsung, karena ini bener nggak sih penipuan? Bukan, karena awalnya kita ragu, tapi hari ini yakin. Karena begini, karena zaman sekarang itu banyak modus gitu, zaman sekarang banyak modus. Ini penipuan bukan? Saya sampaikan ke Pak Helmi waktu pertama, kenapa Pak nggak dari kemarin? Pak Helmi bertanya, saya takut ini penipuan Pak, karena sekarang itu bermacam-macam modus. Ketika ngelihat orang susah, ketika ngelihat ada kesempatan, orang pasti cari kesempatan gitu. Nah ternyata alhamdulillah kita buktikan dengan saya datang ke senior kita yang sudah berhasil. Beliau punya utang 60 miliar gitu. Nah beliau benar menceritakan bahwa memang sudah berhasil. Itulah menjadi keyakinan saya gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita bergabung, langsung daftar, waktu itu direspon sama kita, langsung gabung untuk hari ini. Alhamdulillah dapat jadwal. Tadinya kita mau dijadwalin tanggal berapa, masih jauh. Aduh, kata saya cepetan. Alhamdulillah dapat kabar dari Pak Helmi pas tanggal 6, tanggal 7 ini, tanggal 7 Juli 2023 ya. Saya langsung daftar. Oke, deal gitu. Maka dari itu MMC ini merubah kita, merubah pola pikir kita, merubah mindset kita ke depan. Mudah-mudahan dengan MMC ini kita tetap bayar utang. Niat kita bayar utang, lunas utang, bisnis maju, utang lunas, kita merdeka gitu. Alhamdulillah sangat lebih baik lagi. Alhamdulillah sangat lebih baik dan bersyukur banget ada di sini. Intinya sekarang tuh jadi lebih baik. Jadi tahu betul. Mungkin bisa saya tambahkan. Jadi begini, awal-awal saya daftar, istri saya mungkin agak ragu, kurang setuju. Nanti bagaimana gitu. Nanti bagaimana kalau kita lepas dari bank, lepas dari utang, riba, bagaimana nanti permodalan kita? Tetapi saya selalu yakinkan, Allah pasti menolong kita. Di saat kita meninggalkan yang haram, di saat kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, disitulah Allah akan menghadirkan sesuatu untuk kita yang tak disangka-sangka. Saya yakin, saya selalu berkata begitu. Saya yakin gitu. Sebetulnya kalau mungkin saya nggak ikut ini, nggak hijrah, mungkin 5M lagi akan cair gitu. Kira-kira 5M lagi akan cair. 18 tambah 5 udah 23M. Saya nggak mungkin, saya bilang ini harus di stop. Di angka 18 kita stop. Bahkan alhamdulillah ya, begitu saya udah daftar, baru daftar itu mungkin satu lubang udah saya tutup. Jadi satu bank itu saya tutup, saya ajuin permohonan. Ketika itu mungkin marketingnya ya nggak bisa Pak, ini harus tahun gitu, harus tahun. Jadi kalau Bapak tutup sekarang nanti Bapak kena penalti. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, ketika saya telepon atau komunikasi sama atasan dan pimpinannya, pengambil keputusan, beliau langsung ACC. Oh ya Pak, saya hijrah Pak, saya nggak mungkin meneruskan ini, saya akan hijrah. Oh iya, langsung disambut beliau. Oh iya Pak Jimmy, alhamdulillah nggak apa-apa. Ya aku besok Senin kita tutup. Langsung aja 1 miliar kita udah tutup gitu. 1 miliar udah tutup gitu. Ya saya berharap Pak, dengan saya hijrah bersama istri, kita udah satu frekuensi, sepaham. Yang kemarin mungkin istri saya belum begitu sependapat dengan saya. Mudah-mudahan saya ajak ke sini udah sependapat, satu frekuensi, kita hijrah bareng-bareng. Saya lillahi ta'ala Pak. Karena menurut dari orang tua kita gitu ya, nasihat dari orang tua atau kata-kata dari orang tua, jodoh, rezeki, mati itu di tangan Allah gitu. Itu udah saya pasrahkan semuanya Pak. Saya pasrahkan semuanya. Kita berusaha. Yang penting saya udah berusaha sekuat mungkin ya. Apalagi saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pucuk pimpinan satu perusahaan, di mana karyawan-karyawan saya, anak istri saya, karyawan-karyawan saya, anak yatim,
yang orang nggak mampu, anak yatim yang kita asuh, itu rezekinya numpang di saya. Ketika saya mengambil kebijakan yang salah, maka akibatnya akan luar biasa nanti efeknya, gitu. Artinya apa? Ketika saya kasih makan mereka uang riba dan saya teruskan, mereka akan bahaya, gitu. Makanya saya harus ambil keputusan, saya harus hijrah. Saya harus ngasih makan ke anak istri saya, ke karyawan saya, ke anak-anak yatim asuh saya, itu rezeki yang halal, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya tetap semangat, tetap dukung suami kita apapun itu kondisinya, tetap bareng-bareng. Oke, buat saudara-saudaraku, buat teman-temanku, kolega-kolega bisnisku, bos-bosku. Nah, mungkin yang saat ini mungkin masih berhubungan sama riba, berhubungan sama bank yang riba ya. Mungkin kalau toh memang ingin lepas, mungkin boleh bergabung dengan MMC ya. Jadi atau mungkin bisa ngubungi saya dulu ya, tanya-tanya dulu nggak apa-apa gitu. Mungkin saya juga masih proses belajar gitu. Nanti kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan kita berhasil. Saya yakin gitu. Itu dengan ya itu sekali lagi dengan kita menjauhi yang haram atau menjauhi larangannya, pasti Allah akan mendekatkan sesuatu yang istimewa buat kita. Besok akan datang rezeki yang tak terduga, akan dibukakan pintu-pintu rezeki dari tempat yang lain. Itu terima kasih buat tim, terima kasih buat coach, buat pembimbing, buat guru-guru kita, juga buat seluruh muslim sedunia. Saya minta doanya, mudah-mudahan saya bisa keluar dari kesulitan, usaha saya maju lagi, bangkit lagi. Itu terus utang-utang saya bayar, karena tetap utang ini dibawa mati, saya harus bayar. Bagaimanapun caranya saya berusaha, saya minta ke Allah, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Saya yakin itu, saya yakin itu. Oke, terima kasih. Begitu pesan-pesan saya selama bimbingan 2 hari ini. Ya, saya sangat berterima kasih sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.